Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Zakia, NPM 18060093 dari Prodi PGSD kelas 6B Universitas Muhammadiyah Prinsip Lampung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kepada kelompok presentator, yaitu kelompok 9, 10, 11, 12, 13 dan 13. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Devi Lestari, NPM 18060093 ditujukan kepada kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, di dalam pemateri terdapat karakteristik langkah-langkah pembelajaran terpadu, yaitu kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ditanyakan yaitu, apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal apabila kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa? Nah, jawabannya yaitu, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Artinya, di dalam pembelajaran terpadu, siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pembelajaran terpadu berkembang dengan landasan pemikiran progresifisme, konstruktivisme, developmentality operator practice atau DAP, landasan normatif dan landasan praktis. Di mana satu landasan progresifisme menyatakan bahwa pembelajaran seharusnya berlangsung secara alami atau tidak artifisial. Yang kedua yaitu landasan konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dari belajar bermakna. Yang ketiga yaitu prinsip DAP menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan individu yang meliputi perkembangan kognisi, emosi, minat, dan bakat siswa. Yang berikutnya yaitu landasan normatif, yaitu menghendaki bahwa pembelajaran terpadu hendaknya dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh tujuan-tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran efektif membantu siswa belajar secara terpadu dan mencari keterkaitannya antara yang sudah dialami oleh siswa dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan di kehidupan sehari-harinya. Di dalam pembelajaran efektif, guru tidak memberikan pengetahuan saja, melainkan pengembangan pengetahuan yang telah diperoleh sehingga menjadi pengalaman baru. Dengan itu, siswa bisa menerapkan pengalaman atau pengetahuan barunya dalam situasi yang baru. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari Siti Zubaidah, NPM 18060067 yang ditujukan untuk kelompok 10. Yaitu yang ditanyakan yaitu 6 ciri penilaian autentik. Tolong jelaskan masing-masing poin tersebut. Jawabannya yaitu ciri-ciri penilaian autentik sebagai penilaian dalam kurikulum 2013. Meliputi yang pertama yaitu harus mengukur semua aspek pembelajaran, yaitu kinerja dan hasil atau produk. Yang kedua yaitu dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpul data. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan pada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik di setiap hari. Yang keenam yaitu penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitas. Menurut Kunandar 2013 halaman 8-39. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari Salsabila, NPM 1806-110. Pertanyaannya yaitu, apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Jawabannya yaitu, pelaksanaan penilaian autentik, guru mengalami beberapa kendala, diantaranya karena banyaknya teknik dan instrumen yang harus digunakan membuat para guru kewalahan. Efeknya, hanya bisa menggunakan beberapa teknik dan instrumen untuk bisa melaksanakan penilaian. Selain itu, peraturan dari pemerintah juga sering berganti-ganti
yang membuat guru harus selalu update untuk mengetahui peraturan terbaru, padahal tidak semua guru bisa dengan cepat untuk update informasi, terutama bagi guru senior yang dalam hal teknologi masih kurang dibandingkan guru muda. Terutama bagi guru senior yang dalam hal teknologi dan tidak jarang juga harus merombak RPP yang sudah dibuat untuk satu semester. Kendala yang ketiga yaitu terkait sarana dan prasarana yang bisa dikatakan masih kurang. Selain itu juga dapat beberapa yang rusak dan tidak bisa diperbaiki. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penilaian autentik yaitu yang pertama, dengan mempelajari lebih dalam mengenai kurikulum 2013, khususnya penilaian autentik dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan pelatihan. Berikutnya yaitu guru berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak kurikulum serta guru lain, update informasi tersebut mengenai kurikulum 2013 yang tahunnya bisa berganti 2-3 kali perubahan atau revisi. Yang berikutnya itu melakukan moving class, tukar kelas dengan kelas lain yang sarana dan prasarananya lebih mendukung untuk sementara waktu. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari Dewi Liana Putri NPM 18060107 untuk kelompok 11. Pertanyaannya yaitu dalam materi terdapat pemerintah memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum yang akomodatif terhadap kondisi pendidikan ideal untuk mempersempit kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Yang ditanyakan yaitu maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan yaitu jawabannya adalah maksud dari kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan antara kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masih terjadi saat ini dengan kondisi yang sangat sesuai dengan yang dicita-citakan. Hal ini tergambar dalam sebuah kondisi pendidikan aktual dengan pendidikan ideal. Kurikulum 2013 Kemendiknas. Hal tersebut bisa dilihat dari kompetensi lulusan, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan oleh guru. Jika kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal dapat teratasi dengan baik, maka akan melahirkan sebuah generasi penerus bangsa yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan, seperti berakhlak mulia, beriman, bertakwa, memiliki intelektual yang tinggi sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja dan bermasyarakat. Upaya pengembangan sebuah kurikulum yang akomodatif merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti perkelahian pelajar, korupsi, curang saat ujian, dan sebagainya. Maka diharapkan dengan mempersempit ruang lingkup kondisi aktual, maka guru dituntut untuk mengembangkan sebuah kurikulum yang bertujuan untuk dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang dapat berpikir kritis dan jernih serta dapat berkomunikasi dengan baik. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari Septia NPM 18060128. Pertanyaannya yaitu, jika ingin mengembangkan indikator, tentunya mempunyai beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Sebutkan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan indikator tersebut. Jawabannya yaitu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan indikator adalah yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang berikutnya karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang berikutnya itu potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari Resa Nurfitriani NPM 18060087. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara merumuskan pengembangan tujuan pembelajaran khusus sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Jawabannya yaitu pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas.
sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, hendaknya pengembangan pembelajaran disusun atau direncanakan dengan baik dan matang, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pengembangan pembelajaran khusus mempunyai beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat dirumuskan persiapan sebelum mengajar, situasi ruang dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum, tingkat intelijensi siswa, materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang berikutnya yaitu pertanyaan untuk kelompok 12 dari Rizkia Pertiwi NPM 18060074. Pada prosedur pengembangan indikator akan lebih baik apabila hasil analisis ini dikonsultasikan dengan orang yang dianggap kompeten. Jelaskan maksud dari dan berikan contohnya. Jawabannya, hal tersebut sangat benar. Dikatakan bahwa dalam makalah kelompok 12 yang merujuk pada sumber Denny Kurniawan tahun 2014 tentang pembelajaran tematik, menjelaskan bahwa indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui tercapaian tujuan pembelajaran. Orang yang dianggap kompeten dalam hal ini adalah seorang guru. Kenapa saya katakan begitu? Karena bahwasanya seorang guru dapat mengetahui karakteristik peserta didiknya. Hal ini ditandai dengan perilaku yang mencangkup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini terlihat dalam keseharian peserta didik di sekolah, baik saat proses pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran seperti di halaman sekolah dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari Siska Rizkia untuk kelompok 13 NPM 180600100. Pertanyaannya yaitu, sebagai calon pendidik, bagaimana penjabaran indikator pembelajaran yang baik? Jawabannya, sebagai calon pendidik tentunya dalam pengembangan indikator harus mencangkup seluruh aspek kemampuan seperti yang dikatakan dalam makalah kelompok 12 yang merujuk pada sumber Denny Kurniawan pada bukunya tahun 2014 yang berjudul Pembelajaran Tematik. Ketiga aspek tersebut diantaranya meliputi motorik, kognitif, afektif, dan sikap. Hal ini bertujuan agar membentuk kemampuan atau kompetensi dasar peserta didik. Indikator pembelajaran diturunkan melalui kompetensi dasar menjadi sebuah indikator pembelajaran agar kompetensi dasar dalam sebuah mata pelajaran dapat tercapai secara maksimal. Maka diperlukan sebuah pengembangan indikator yang mencangkup seluruh aspek kemampuan. Yang berikutnya yaitu Dewi Liana Putri NPM 1806017 untuk kelompok 13. Terdapat di sini yaitu pertanyaannya, terdapat manfaat pembelajaran microteaching yang salah satunya mencapai kompetensi guru tertentu. Yang ingin ditanyakan yaitu bagaimana cara guru agar dapat mencapai kompetensi tersebut, dan sebutkan apa saja kompetensi guru. Jawabannya yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Zainan Asril dalam bukunya Microteaching, menjelaskan bahwa microteaching berasal dari dua kata yaitu micro dan teaching. Micro yang artinya kecil, terbatas, dan teaching artinya mengajar. Jadi microteaching merupakan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh calon guru tentunya untuk melakukan pembelajaran secara terbatas atau menggunakan kelompok kecil. Pembelajaran microteaching adalah suatu cara untuk melatih penampilan pengajaran yang dilakukan secara mikro atau sederhanakan. Menurut Zainal Asri, pembelajaran microteaching dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata dan melatih sejumlah keterampilan dasar mengajar seperti membuka dan menutup pelajaran, memberikan penguatan, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu pertanyaan dari Dea Ayu Sekartaji untuk kelompok 13 NPM 180601114. Pertanyaannya yaitu, pada manfaat pembelajaran mikro disebutkan mempraktikkan teknik serta strategi baru dalam lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dalam mempraktikkan hal tersebut itu adalah lingkungan yang seperti apa? Jawabannya yaitu maksud dari lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan pembelajaran microteaching adalah lingkungan yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas saat pembelajaran outdoor. Lingkungan yang mendukung di sini merupakan suatu keadaan lingkungan di mana peserta didik masih memperhatikan seorang guru dalam menjelaskan sebuah materi pembelajaran. Lingkungan yang tidak berisik, tidak gaduh. Lingkungan yang mendukung ini adalah lingkungan yang hidup saat proses pembelajaran berlangsung. Maksud dari kata hidup di sini adalah peserta didik aktif dalam mengutarakan pendapat dan berdiskusi dalam proses pembelajaran.
Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan dari Panji Pangestu NPM 18060081 untuk kelompok 13. Jelaskan dan kenapa harus ada micro teaching dan bagaimana manfaat micro teaching. Jawabannya yaitu menurut MC Laugini dan Moulton 1975, pembelajaran mikro pada intinya adalah suatu pendekatan atau model pembelajaran untuk melatih penampilan atau keterampilan mengajar guru melalui bagian demi bagian dari setiap keterampilan dasar mengajar. Dilihat dari hakikat pembelajaran mikro seperti telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dari pembelajaran mikro terutama akan dirasakan oleh pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa atau calon guru, pendidik, atau servis. Yang pertama, setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasainya secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang berikutnya, setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang berikutnya, setiap mahasiswa atau calon guru dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukannya melewati pihak observer. Yang berikutnya, setiap mahasiswa atau calon guru dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu manfaat bagi para guru atau pendidik. Yang pertama, para guru baik secara mandiri maupun bersama-sama dapat berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya. Yang berikutnya, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya terkait dengan keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang berikutnya dapat dijadikan sebagai proses uji coba terhadap hal-hal yang baru seperti dalam penerapan metode media, materi baru atau jenis-jenis keterampilan mengajar lainnya sebelum ditempatkan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu manfaat bagi supervisor. Yang pertama yaitu dapat memperoleh data yang objektif dan komprehensif tingkat kemampuan para calon guru maupun para guru dalam hal kemampuan mengajar yang harus dikuasai sesuai dengan tentunya profesinya. Yang berikutnya dapat memberikan masukan, saran maupun solusi yang akurat, karena didasarkan pada data atau informasi yang lengkap sesuai hasil pengalaman dari pembinaan melalui pembelajaran mikro yang telah dilakukannya. Dan berikutnya sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat bagi pengembangan karir setiap mahasiswa maupun para guru yang menjadi binaannya. Yang berikutnya sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dalam melakukan proses pembinaan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas penampilan guru. Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.